Selamat siang Miss Tati dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi mengenai The Within Subject Experimental Design. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adeline, lalu ada teman saya Lauren, Lady, Leonardo, dan Vanessa. Oke, lalu untuk table of contents, di mana pembahasan yang akan dilakukan overview-nya hari ini, yang pertama ada introduction, yang kedua threats to internal validity, lalu yang ketiga dealing with time-related threats and order effects, yang keempat application and statistical analysis, yang kelima comparing within subject and between subject, dan yang keenam ada journal review. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama, apa sih the written subject design itu? The written subject design biasa disebut juga sebagai repeated measure. Nah, jadi dalam desain penelitian ini, sebuah kelompok peserta yang sama bakal mengikuti pengujian berbagai kondisi untuk mencari tahu perbedaan antara kondisi treatment dalam kelompok peserta yang sama. Nah, dalam melakukan desain penelitian ini, ada beberapa syarat sebagai eksperimen. Nah, syarat-syaratnya itu, desain harus memenuhi semua persyaratan lain dari strategi penelitian eksperimental, seperti manipulasi variabel independen dan pengendalian variabel asing. Nah, kalau di gambar ini, contohnya ya, ada sekelompok partisipan. Nah, kelompok partisipan ini bakal ngikutin berbagai kondisi treatment. Ada treatment kondisi 1, treatment kondisi 2, dan treatment kondisi 3. Nah, tentunya dalam setiap desain penelitian pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dalam the written subject design ini, kelebihannya itu membutuhkan partisipan yang sedikit. Nah, dari partisipan yang sedikit itu sudah pasti biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Kemudian, meningkatkan peluang untuk menemukan perbedaan nyata di antara berbagai kondisi. Dan terakhir, tidak seperti di within subject design, dalam within subject design ini tuh tidak memiliki individual difference. Sedangkan kekurangannya itu tuh setiap peserta biasanya menjalani serangkaian kondisi treatment dengan setiap treatmentnya tuh diadministrasikan di waktu yang berbeda. Jadi bisa aja dari pagi ke siang. Nah, nanti tuh pesertanya kalau misalnya udah malam, jadinya tuh lelah dan kayak jadinya tuh skornya tuh bisa berbeda gitu. Nah, terus ada participant attrition, di mana tuh beberapa individu yang memulai studi penelitian bisa aja tuh di pas di tengah-tengah enggak ngelanjutin karena dia mungkin udah nggak minat, bosan, terus lelah, atau bahkan mungkin meninggal. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ancaman terhadap validitas internal pada eksperimen ini. Jadi, ada dua sumber utama yang berpotensi sebagai perancu. Yang pertama itu dari faktor lingkungan, yaitu karakteristik lingkungan yang dapat berubah dari satu kondisi treatment ke kondisi treatment yang lain. Contohnya misalnya pada treatment yang pertama itu dilakukan di pagi hari, sedangkan treatment yang kedua dilakukan di siang atau sore hari. Atau bisa juga treatment yang pertama dan kedua itu dilakukan pada ruangan yang berbeda. Jadi ada perbedaan skor yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu kalau yang berkaitan dengan time related factors itu karena treatment kan dilakukan lebih dari satu kali. Jadi ini membutuhkan serangkaian pengukuran dari waktu ke waktu. Nah, dalam rentang waktu pengukuran dari awal hingga akhir, peserta itu bisa jadi terpengaruh oleh faktor lain yang bukan bagian dari treatment yang dilakukan secara nyata. Nah, jadi ada 6 hal yang mempengaruhi perubahan skor dari satu treatment ke treatment lain yang berkaitan dengan time related factors tadi. Jadi yang pertama itu history, yaitu dia ada perubahan events yang di luar dari proses penelitian. Kemudian kalau maturation itu berarti ada perubahan secara fisiologis atau psikologis dari partisipan sendiri. Kemudian ketiga, instrumentation itu artinya karena ada perubahan pada pengukuran yang digunakan. Kemudian testing effects itu karena ada pengalaman dari kondisi treatment yang sebelumnya yang dialami oleh partisipan. Sedangkan yang terakhir itu yaitu statistical regression, yaitu skor yang ekstrim menjadi tidak terlalu ekstrim karena hasil dari statistical regression. Kemudian ada perbedaan antara time related factor
factors dan order effects, dimana kalau yang time related factors itu terkait dengan waktu secara eksklusif. Jadi kalau dari 6 faktor tadi ada 5 yang terkait dengan waktu, yaitu history, maturation, instrumentation, dan statistical regression. Sedangkan kalau yang terkait dengan order effects atau dengan pengalaman yang dialami di treatment sebelumnya itu adalah testing effect, dimana di sini dia menekankan bahwa partisipan mengikuti serangkaian treatment secara berurutan dan performa partisipan dalam treatment apapun dapat dipengaruhi oleh treatment yang terjadi pada urutan yang sebelumnya. Contohnya itu partisipan mungkin bisa mempelajari skill baru di treatment sebelumnya sehingga performanya meningkat, atau mungkin juga dia merasa lelah di treatment yang sebelumnya, jadi dia ada terjadi penurunan performa. Nah, order effects ini terbagi lagi jadi dua. Yang pertama carryover effects, yaitu berkaitan dengan efek samping yang tersisa dari treatment atau dari perlakuan yang spesifik, bukan dari treatment secara keseluruhan. Kemudian kedua ada progressive error, yaitu dari general experience yang partisipan alami selama treatment itu berlangsung. Kalau carryover effects itu contohnya di treatment yang pertama partisipan mendapat obat, jadi masih ada efek samping dari obat itu yang mempengaruhi performanya partisipan itu di treatment yang kedua. Kemudian di dalam carryover effects itu ada yang namanya contrast effect atau persepsi subjektif dari partisipan. Jadi misalnya kalau di ruangan yang pertama itu cahayanya lebih terang, kemudian saat dia masuk ke ruangan yang kedua di mana cahayanya itu sedang-sedang saja, maka partisipan akan menganggap bahwa ruangan yang di dalam treatment kedua itu adalah lebih gelap. Nah, kemudian kalau progressive error itu terbagi lagi jadi dua. Yang pertama practice effect, yang kedua ada fatigue. Kalau yang practice effect itu performa partisipan itu meningkat secara progresif karena pengalaman di treatment yang sebelumnya. Sedangkan kalau yang kedua itu berarti kebalikannya, ada penurunan performa. Dijelaskan bahwa carryover effects ini dan progressive error meskipun berbeda, mereka sama-sama merupakan basic problem, di mana skor partisipan dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari treatment itu. Kemudian kita akan membahas mengapa order effects itu dikatakan sebagai confounding variable. Jadi di sini ada penelitian di mana peneliti itu membuat dua kondisi treatment yang sebenarnya sama, namun partisipan akan mengalami kedua treatment ini dalam waktu yang berbeda. Jadi di sini akan menunjukkan bahwa memang ada order effect yang mempengaruhi perubahan skor yang terjadi. Jadi kalau bisa dilihat di poin yang A itu, treatment yang satu dan kedua meskipun min-nya itu sama, tapi di beberapa individu itu mereka mengalami peningkatan atau penurunan skor, walaupun itu tidak signifikan. Kemudian kalau yang di treatment yang kedua itu, di situ peneliti mengasumsikan bahwa memang terjadi adanya order effect. Jadi mereka membuat 5 poin plus dibandingkan dengan keadaan normal jika tanpa order effect itu. Makanya di dalam kurung yang di treatment kedua di poin B itu ada ditambah 5 poin gitu. Nah, jadi kalau dari tabel yang bagian B tadi, di sini ada dua poin penting yang menjadi notes dari peneliti. Yang pertama itu, order effects bervariasi secara sistematis dengan perlakuan, namun hanya berkontribusi pada treatment yang kedua saja, tidak pada treatment yang pertama. Ketika terjadi perubahan terhadap independent variable secara sistematis, hal itu adalah confounding variable yang merupakan hasil dari order effects. Nah, kemudian poin yang kedua itu menunjukkan bahwa ada 5 poin yang membuat individu memperoleh skor yang pastinya akan lebih besar daripada treatment yang di treatment yang kedua daripada treatment yang pertama. Hal ini bisa membuat peneliti mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang dihasilkan oleh treatment yang pertama dan treatment yang kedua. Padahal belum tentu itu memang terjadi karena treatment yang sebenarnya, melainkan karena adanya order effect saja. Selanjutnya, di sini merupakan kesimpulan juga kenapa order effects itu dikatakan juga sebagai confounding variable. Jadi, order effect juga dapat mendistorsi hasil studi penelitian seperti confounding variable. Order effect dapat mempengaruhi di mana dia bisa mengurangi atau justru membesar-besarkan efek treatment yang sebenarnya. Jadi, dia bisa menimbulkan ancaman terhadap internal validity. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dealing with time-related threats dan juga order effect. Nah, seperti yang kita tahu, within subject ini mampu mengendalikan environmental threats terhadap internal validity, seperti randomization, holding them constant, dan juga matching across treatment. Walaupun demikian, masih tetap ada ancaman terhadap internal validity di within subject, seperti adanya time-related factors dan juga order effect. Walaupun demikian,
para peneliti bisa merumuskan beberapa cara nih untuk menghadapi tadi ada time related factors dan juga order effect. Yang pertama ada dengan cara controlling time. Kalau kita lihat kembali, bagian research study yang biasanya terdampak oleh time related threat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi tersebut. Walaupun demikian, hal ini biasanya sangat jarang terjadi untuk penelitian yang ada di dalam laboratorium karena itu sifatnya cukup terkontrol ya. Tapi kalau misalnya itu di luar, maka kemungkinan untuk terkena dampak dari time related threat ini cukup besar. Walaupun demikian, hal ini bisa ditangani dengan cara memperpendek waktu antar treatment. Tapi ada efek sampingnya nih. Efek sampingnya itu adalah munculnya order effect yang nantinya bisa mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan itu. Oke, untuk selanjutnya terdapat cara switch to between subject design. Kadang dalam satu situasi, peneliti ini biasanya bisa melihat kalau order effect itu terlalu jelas kelihatannya, sehingga peneliti bakal jarang sekali menggunakan within subject apabila order effect ini sudah terlalu jelas. Cara ngakalinnya adalah dengan cara mereka ganti dari within subject ke between subject design. Tujuannya adalah supaya bisa mengeliminasi yang namanya order effect ini. Walaupun demikian, between subject design ini hanya digunakan sebagai alternatif aja. Kalau misalnya ada kondisi tadi tuh, kalau misalnya order effect ini terlihat sangat jelas. Contohnya itu adalah kayak waktu peneliti mau mengukur dua metode mengajar anak di kelas 1 yang ingin belajar membaca. Within subject dalam hal ini nggak bisa digunain karena kita nggak mungkin kan nyuruh anak-anak yang udah masuk ke treatment 1, yang udah belajar nih caranya membaca, terus mereka disuruh hapus ingatan mereka tentang hal-hal tersebut dan diajarin kembali untuk membaca di treatment yang kedua. Itu kan sangat tidak mungkin ya. Cara selanjutnya lagi adalah dengan counterbalancing. Counterbalancing sendiri memiliki definisi sebagai proses pengubahan order atau urutan di mana treatment condition ini diadministrasikan dari satu partisipan ke partisipan yang lainnya agar kondisinya itu bisa sesuai dengan respect to time. Contohnya itu adalah kayak gini. Contohnya terdapat dua treatment yang diterapkan kepada para partisipan. Biasanya untuk melakukan counterbalancing ini peneliti membagi para partisipan ini menjadi dua grup. Grup pertama atau kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A, nantinya mereka akan menerima treatment pertama. Untuk kelompok B, nantinya mereka akan terima treatment kedua. Setelah kelompok A ini selesai menerima treatment pertama, sudah pasti mereka lanjut ke treatment yang kedua. Begitu juga dengan kelompok B, selesai mereka menjalani treatment kedua, mereka akan lanjut ke treatment pertama. Hasil nanti, dua treatment itu pada akhirnya bisa cocok karena masing-masing kelompok itu bisa merasakan kedua treatment tersebut gitu, sehingga nantinya dapat mengeliminasi yang namanya time related threat dan juga order effect. Di sini ada tabel yang nantinya akan saya jelasin untuk bisa lebih ngerti lagi nih maksudnya gimana sih cara penggunaan counterbalancing. Tapi sebelum masuk ke sana, kita juga perlu ingat bahwa counterbalancing ini secara umum akan lebih sering membahas tentang order effect dibandingkan dengan time related threat. Walaupun demikian, counterbalancing ini masih bisa tetap digunakan dengan efektif kok untuk nanganin time related threat. Nah, oke, kita masuk ke dalam contohnya ya sekarang. Di sini kita bisa lihat ada original score without order effect di dalam tabel ini. Itu artinya nilai-nilai di dalam tabel ini itu masih murni. Jadi belum terpengaruhi oleh order effect sama sekali, sehingga bisa ngasilin nilai rata-rata yang masih murni juga. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 6 partisipan. Nah, untuk treatment pertama, 6 partisipan ini bisa menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 3. Untuk treatment kedua, nilai rata-ratanya adalah 4. Yang kita perlu ingat dari hal ini adalah beda rata-ratanya atau beda min-nya, yaitu 1. Karena nilai dari treatment 2, nilai rata-rata dari treatment 2 kita kurangin ke nilai rata-rata dari treatment ketiga, yaitu 4 kurang 3, yaitu sama dengan 1.
di tabel yang sekarang ini ada tabel yang sebenarnya sama kayak di slide sebelumnya, cuman tabel yang sekarang ini udah terdampak oleh order effect sehingga ada nilai-nilai yang beda dan oleh karena itu perlu diterapin counterbalancing. Dalam melakukan counterbalancing, awalnya kita perlu asumsikan dulu nih mau berapa angka yang kita tambahin untuk di treatment 2 dan di treatment 1-nya. Dan angka yang perlu kita tambahin ini harus konstan. Kalau misalnya di treatment 2 ditambahin angka 2, maka di treatment 1 juga ditambahin angka 2. Kalau di treatment 2 ditambahin angka 3, maka di treatment 1 juga perlu ditambahin angka 3. Selanjutnya, kita bagi dulu nih partisipannya ke dalam karena ini ada 2 treatment, maka partisipannya kita bagi ke dalam dua kubu besar juga, 2 kelompok besar juga. Ini kan ada 6 partisipan. Jadinya kalau dibagi 2 jadi ada 3 partisipan untuk kelompok A, ada 3 partisipan untuk kelompok B. Nah, untuk 3 partisipan untuk kelompok A ini, 3 partisipan pertama ini bisa langsung menerima treatment 1 dan bisa lanjut ke treatment 2 yang nantinya bisa langsung juga ditambahin dengan angka 2, yang mana angka 2 ini saya pribadi yang pilih ya untuk saya asumsikan dalam melakukan counterbalancing ini. Nah, begitu juga halnya dengan kelompok B nih. 3 partisipan yang ada di kelompok B, mereka juga bisa langsung menerima treatment kedua, setelah itu lanjut ke treatment 1 untuk ditambahin 2 poin yang tadi kita udah tentuin, yang tadi udah saya tentuin sebelumnya. Nah, di slide selanjutnya ini, tadi kan kita udah tambahin nih poin-poinnya. Dan di treatment kedua kita tambahin angka 2 untuk 3 partisipan pertamanya. Untuk treatment ke-1 juga sama, kita tambahin angka 2 untuk 3 partisipan keduanya gitu ya. Setelah itu, kita bisa lihat hasil rata-ratanya. Untuk treatment 1, hasil rata-ratanya adalah 4. Untuk treatment 2, hasil rata-ratanya adalah 5. Sebelumnya tadi kan saya bilang bahwa kita perlu juga memperhatikan beda nilai rata-ratanya antara rata-rata dari treatment 1 dan rata-rata dari treatment 2. Dan ternyata hasilnya juga sama, yaitu sama-sama beda 1 poin. Untuk tabel yang sebelumnya, yang awalnya tadi, itu kan belum terkena dampak dari order effect. Itu kan beda rata-ratanya juga 1. Dan untuk tabel sekarang ini yang udah diterapin counterbalancing, ternyata juga mendapatkan nilai beda rata-rata yang sama. Oleh karena itu, dari demonstrasi tabel ini, saya bisa nunjukin bahwa order effect itu memang dapat mengubah skor individu dan juga dapat mengubah nilai rata-ratanya. Namun, dengan menerapkan counterbalancing ini, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi perbedaan mean antar treatment, sehingga hal itu tidak akan membahayakan internal validity-nya. Terdapat keterbatasan dalam penggunaan counterbalancing ini. Yang pertama, ada counterbalancing and variance. Yang kedua, ada asymmetrical order effect. Yang ketiga, ada counterbalancing and the number of treatment. Untuk limitasi yang pertama adalah counterbalancing and variance ya, yang tadi saya udah bilang. Ternyata dalam melakukan counterbalancing ini, hal ini dapat menyebabkan true value dari sebuah treatment ini jadi tersembunyi karena udah mengalami semacam manipulasi sehingga nilai true value-nya ini jadi tersembunyi dan saat lagi dibutuhin jadi sulit untuk dicari gitu. Hal lainnya lagi jadi keterbatasannya adalah bahwa counterbalancing ini juga ternyata dapat menambahkan order effect pada beberapa partisipan ya, bukan pada seluruh desain penelitian within subject-nya, tapi hanya pada beberapa partisipannya itu. Dan hal ini dapat menyebabkan variance dari treatment ini jadi bertambah. Dan dalam statistik, variance ternyata dapat mengakibatkan kemungkinan untuk mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan ini jadinya menurun, sehingga hal itu merupakan hal yang buruk gitu bagi counterbalance apabila mau diterapin. Limitasi yang lainnya adalah asymmetrical order effect, di mana sebenarnya order effect dari hasil counterbalancing ini tidak selalu berakhir simetris gitu.
maksudnya simetris itu kayak yang tadi, sebelah kiri ditambahin angka 2 yang sama gitu ya, 2222, sebelah kanan juga ditambahin angka yang sama, 2222. Jadinya memang mungkin terlihat simetris, tapi ternyata pada kalau dilihat-lihat lagi kadang bisa berakhir tidak simetris, sehingga hasilnya ini kalau tidak simetris jadi terlihat kalau ada hasilnya terlalu condong ke arah kiri banget, ke arah yang ke kiri banget, ada hasilnya terlalu condong ke arah yang ke kanan banget gitu loh. Jadi tidak seimbang antara dua kondisi ini. Oke, sekarang kita sampai di limitasi yang terakhir, yaitu tentang counterbalancing dan the number of treatment. Ternyata semakin banyak treatment dilakukan, maka proses counterbalancing sendiri akan semakin sulit dan kompleks. Kenapa? Hal ini sebenarnya bisa dijelasin melalui n faktorial yang nanti contoh konkretnya akan ada di slide selanjutnya. Tapi singkatnya, n faktorial ini merupakan rumus yang terdiri dari, nanti kalian bisa baca di slide-nya ya. Itu rumusnya yang ada di slide, yang ada n kali n kurang 1, kali n kurang 2, kali n kurang 3, dan seterusnya sampai nanti kali 1 sendiri. Oke, di slide ini akan dijelasin kenapa banyaknya treatment itu akan membuat counterbalancing ini semakin sulit. Oke, kalau misalnya kita menggunakan banyaknya treatment dalam jumlah yang sedikit, kayak cuman 2 gitu ya, kayak yang tadi kita coba melalui tabel itu kan cuma 2, maka ribetnya atau sulitnya atau rasa kekompleksannya itu nggak bakal terlalu kerasa gitu loh, karena memang masih tergolong mudah. Tapi kalau misalnya kita gunain treatmentnya itu jadi 4 atau 5 atau bahkan 7, itu udah terlalu banyak. Ini contohnya nih, kalau misalnya kita gunain treatmentnya sebanyak 4. Kalau kita gunain treatmentnya sebanyak 4, maka 4 itu akan jadi 4 faktorial gitu loh. Sehingga bentuknya akan jadi kayak itu tuh, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Yang artinya terdapat 24 urutan yang nantinya akan terbentuk. Dan bila setiap treatment diibaratkan sebagai treatment A, treatment B, treatment C, treatment D, maka urutan untuk pengaplikasiannya itu adalah seperti itu tuh yang saya sebutin. Banyak kan, dan kombinasinya juga ribet kan, sehingga hal ini sangat wajar apabila membuang-buang waktu peneliti yang nantinya menggunakan hal-hal seperti ini. Walaupun demikian, ada nih solusinya untuk menghadapin kesulitan dalam treatment yang banyak kayak di slide sebelumnya, yaitu dengan menggunakan partial counterbalancing. Dalam partial counterbalancing ini, peneliti hanya akan menggunakan satu treatment untuk setiap grup yang ada, sehingga hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan yang kayak di slide sebelumnya tuh. Karena partial counterbalancing ini tidak menggunakan semua sequence yang dilihat memungkinkan gitu loh. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang application dan statistical analysis. Oke, yang pertama ada two treatment designs, di mana two treatment designs merupakan aplikasi yang paling simpel dalam within subject designs untuk mengevaluasi perbedaan antara dua kondisi treatment. Nah, two treatment designs ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan two treatment designs mirip dengan two group between subjects yang sudah dijelaskan minggu lalu. Yang pertama, untuk kelebihannya, desain ini mudah dilakukan dan hasil dapat dengan mudah dimengerti. Peneliti juga dapat dengan mudah memaksimalkan perbedaan kedua treatment dengan menyeleksi dua kondisi treatment yang berbeda. Yang terakhir, mudah mengimbangi desain untuk meminimalisir ancaman confounding dari faktor time-related atau order effects. Nah, untuk kekurangannya, studi ini tidak dapat memastikan bagaimana variabel dependen berespon pada perubahan kecil dan bertahap pada variabel independen. Nah, selanjutnya ada multiple treatment designs. Nah, untuk kelebihan multiple treatment designs ini adalah keuntungan utama dalam menggunakan lebih dari dua kondisi treatment adalah data lebih menunjukkan hubungan fungsional antara dua variabel yang diteliti. Yang kedua, multiple treatment design juga menghasilkan demonstrasi yang lebih meyakinkan mengenai hubungan sebab akibat daripada two treatment design.
Nah, untuk kekurangannya, yang pertama terlalu banyak kondisi treatment yang dibuat. Perbedaan antara treatment akan menjadi kecil untuk menghasilkan perbedaan signifikan pada perilaku. Yang kedua, multiple treatments meningkatkan waktu yang diperlukan oleh partisipan untuk menyelesaikan treatment sehingga meningkatkan kemungkinan terjadi participant attrition. Lalu, kemampuan untuk mengimbangi desain menjadi lebih sulit karena jumlah kondisi treatment yang meningkat. Oke, selanjutnya ada statistical analysis. Jadi di sini akan dibahas analisis statistik yang digunakan oleh two treatment designs dan multiple treatment designs. Nah, untuk yang pertama, two treatment designs jika menggunakan skala interval atau rasio bisa menggunakan repeated measures T atau single factor ANOVA. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk mengevaluasi signifikan statistik pada perbedaan mean. Nah, kalau menggunakan skala ordinal, dapat menggunakan Wilcoxon test di mana digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan. Lalu untuk multiple treatment designs, jika menggunakan skala interval atau rasio, dapat menggunakan repeated measures ANOVA untuk menguji perbedaan signifikan yang ada di antara mean treatment. Nah, yang terakhir, complex within subject designs, di mana untuk complex within subject designs dapat melakukan konsultasi mengenai advanced statistic text untuk memverifikasi teknik analisis yang sesuai sebelum melakukan studi riset. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat perbandingan dari between subject design dan within subject design. Faktor-faktor yang membedakan antara keduanya ada individual differences, time-related factors, and order effect, dan viewer partisipan yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang pertama ada mengenai individual differences. Jadi, karena pada within subject design, kita hanya menggunakan satu kelompok partisipan, maka individual differences yang menjadi confounding variable dalam within subject design dapat dieliminasi. Selain itu, within subject design dapat mendeteksi efek treatment yang diberikan dengan lebih jelas dibandingkan within subject design. Karena satu kelompok partisipan yang digunakan dalam within subject design melakukan semua treatment yang diberikan oleh peneliti. Karena itu, disarankan untuk menggunakan within subject design apabila jumlah partisipan yang digunakan dalam sebuah penelitian itu berjumlah besar atau banyak. Selanjutnya, mengenai time-related factors and order effect. Jadi, pada within subject design lebih berkemungkinan untuk terjadi distorsi pada hasil penelitian, karena ada perubahan yang terjadi sering dengan berjalannya waktu pada partisipan. Misalnya, ada partisipan yang tidak melanjutkan treatment karena alasan tertentu. Selain itu, distorsi juga bisa terjadi karena faktor keadaan atau kondisi yang berbeda-beda antar treatment yang dijalankan oleh partisipan. Misalnya, pada treatment pertama, kondisi lingkungan lebih tidak mendukung dibandingkan treatment kedua, maka hal itu bisa mempengaruhi hasil dari treatment yang dijalankan oleh partisipan. Bagi penelitian yang ingin melihat hasil dalam jangka waktu yang lama atau panjang, seperti pada penelitian longitudinal, disarankan untuk menggunakan within subject design untuk menghindari hal-hal ini. Selanjutnya, perbandingan dalam hal partisipan. Nah, jumlah partisipan pada within subject design itu lebih sedikit dibandingkan within subject design karena pada within subject design hanya menggunakan satu kelompok saja. Karena itu, apabila suatu penelitian sulit untuk mencari partisipan atau mendapatkan partisipan, disarankan untuk menggunakan within subject design. Oke, sekarang kita masuk ke review jurnal. Jadi di kelompok kami kemarin ketemu jurnal yang judulnya itu Pengaruh Belajar dengan Cara Menghafal Terhadap Mengingat Kosakata dalam Bahasa Inggris. Konten yang kami sajikan dalam presentasi jurnal ini adalah latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Oke, jadi di latar belakang jurnal ini, penulis tuh berpendapat kalau di era globalisasi ini kemampuan berbahasa Inggris tuh sangat penting. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ini perlu mengingat banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, mengingat itu merupakan suatu proses kognisi. Dan mengingat kosakata dalam bahasa Inggris itu adalah kemampuan untuk memiliki, menyimpan, mengambil kembali kumpulan kata-kata yang digunakan, diketahui, dan dapat dimaknai ketika belajar bahasa Inggris.
Nah, salah satu strategi pengulangan yang lazim untuk mengingat itu adalah dengan cara maintenance rehearsal. Caranya itu adalah belajar menghafal. Nah, menghafal berulang kali dapat mendorong informasi untuk dapat dipakai kembali atau diolah melalui short-term memory. Nah, dari penjelasan tersebut, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui pengaruh belajar dengan cara menghafal terhadap mengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori dalam jurnal ini. Jadi yang pertama, menurut Tarigan, kemampuan seseorang berbahasa akan meningkat apabila kosakata yang dikuasai juga banyak, sehingga disarankan untuk para siswa apabila ingin menguasai keterampilan bahasa Inggris untuk menguasai banyak kosakata juga dalam bahasa Inggris supaya meningkatkan keterampilannya tersebut. Selanjutnya ada juga pengaruh gender dalam keterampilan berbahasa. Jadi, keterampilan berbahasa dipengaruhi oleh pengaruh gender seperti yang ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lowe dan kawan-kawan, di mana subjek perempuan melakukan hasil yang lebih baik dibandingkan subjek laki-laki, sehingga diasumsikan bahwa perempuan lebih baik untuk mengingat kosakata yang perlu dipelajarinya dibandingkan dengan anak laki-laki. Jurnal ini juga menggunakan teori mengenai memori dalam pembahasannya, di mana memori didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk memiliki dan mengambil kembali informasi yang sudah pernah didapatkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan kosakata bahasa Inggris pada siswa ada 4. Yang pertama, atensi. Atensi adalah kemampuan siswa untuk menaruh perhatian pada kosakata yang dipelajari. Kemudian, dilakukan penyandian atau coding informasi tersebut kepada otak. Lalu juga ada pengulangan atau repetisi, di mana siswa mengulang terus-menerus informasi tersebut agar masuk ke short-term memory dan long-term memory. Lalu juga ada mnemonics, di mana siswa dapat menggunakan informasi tersebut atau menarik kembali informasi tersebut untuk digunakan dalam keterampilan berbahasa Inggris. Nah, metode pengulangan atau repetisi yang paling sering digunakan yaitu metode maintenance atau maintenance rehearsal, di mana metode ini menggunakan repetisi agar informasi dapat bertahan dalam ingatan. Selain itu juga menurut teori struktur yang dikemukakan oleh Atkinson dan Schiffin menyatakan semakin sering informasi diulang dalam jangka waktu yang lama akan lebih mudah untuk disimpan ke long-term memory. Karena itu, untuk siswa yang ingin menguasai bahasa Inggris, diperlukan pengulangan terus-menerus mengenai pelajaran bahasa Inggris dan kosakata-kosakatanya agar dapat masuk ke long-term memory, sehingga pada akhirnya akan lebih mudah untuk di-recall atau dipanggil kembali informasinya ketika ingin digunakan dalam keterampilan berbahasa Inggris. Oke, sekarang kita udah sampai di metode penelitian. Dalam metode penelitian di jurnal ini, para peneliti menggunakan eksperimen within subject design, dan mereka juga menggunakan within subject ANAVA untuk menguji hipotesisnya. Dan selanjutnya mereka juga menggunakan t-test untuk menguji siswa laki-laki dan perempuan dalam mengingat kosakata bahasa Inggris. Oke, selanjutnya hasil penelitian. Nah, hasil uji hipotesis minor pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mengingat kosakata dalam bahasa Inggris diperoleh hasil bahwa T hitung sama dengan 1,740 lebih kecil daripada YT sama dengan 3,355. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin terhadap pengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dari jurnal ini. Yang pertama, pada pengujian hipotesis mayor, ditemukan bahwa ada pengaruh belajar dengan cara menghafal terhadap mengingat kosakata bahasa Inggris yang sangat signifikan. Nah, kemudian dikatakan bahwa cara menghafal yang paling efektif itu adalah menghafal sebanyak 3 hingga 4 kali. Sedangkan kalau misalkan sebanyak 11-14 kali itu tidak efektif. Nah, kedua, pada pengujian hipotesis minor dengan t-test, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin terhadap mengingat kosakata bahasa Inggris.
Dan saran dari penelitian ini yang pertama itu bagi pihak guru dan orang tua dianjurkan bahwa siswa itu dapat menghafalkan sebanyak 3-4 kali karena jumlah tersebut adalah jumlah yang paling efektif untuk mengingat kosakata baru. Sedangkan bagi peneliti yang selanjutnya, yang pertama itu peneliti dapat memilih kosakata baru yang tematik. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, yang pertama itu peneliti dapat memilih kosakata baru yang tematik untuk mengetahui bagaimana siswa mengingatnya dan apakah ada perbedaan pada saat siswa mengingat kosakata yang dipilih secara random dan secara tematik. Nah, yang kedua itu penelitian dapat dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda agar hasilnya itu bisa digeneralisasikan. Kemudian yang ketiga, jika peneliti ingin mengetahui perbedaan berdasarkan jenis kelamin, maka subjek antara laki-laki dan perempuan itu harus seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.